Pernah nggak sih Anda kepikiran rahasia apa yang sebenarnya dipakai para trader pro buat memprediksi pembalikan arah pasar? Nah, di bedah materi kali ini, kita bakal bongkar habis sebuah konsep yang bener-bener menarik. Kita nggak cuma bakal ngomongin soal pergerakan harga, tapi kita juga bakal masuk ke satu dimensi yang sering banget dilupain banyak orang, yaitu dimensi waktu. Yuk, kita lihat gimana para praktisi menggabungkan harga dan waktu ini buat dapetin keunggulan absolut di pasar finansial. Kapan sih harga bakal balik arah? Percaya deh, ini tuh semacam pertanyaan sejuta umat. Bener-bener holy grail buat para trader. Nggak tahu persis kapan sebuah tren bakal berakhir, tuh sering banget bikin frustrasi. Ujung-ujungnya banyak yang cuma tebak-tebak buah manggis, nyoba nangkep pisau jatuh dan akhirnya ya rugi besar. Tapi gimana kalau sebenarnya ada metode terukur buat ngejawab pertanyaan ini? Buat ngasih gambaran seberapa krusialnya hal ini, coba bayangin cerita nyata dari Gemma Guardi, pendiri Astronaci. Dari sumber yang kita kumpulkan, di tahun 2008 itu, beliau pernah rugi sampai 50 ribu dolar atau sekitar 500 juta rupiah waktu itu. Dan tebak, itu habis cuma dalam 6 bulan. Kebayang nggak sih stresnya kayak apa? Tapi dari titik terendah itulah beliau sadar, tanpa sistem trading yang terstruktur dan objektif, pasar modal tuh bakal nelan modal Anda hidup-hidup. Oke, ini rute kita hari ini. Pertama, kita bahas misteri pembalikan arah pasar. Kedua, menemukan titik balik harga. Ketiga, rahasia waktu dan siklus bulan. Keempat, cara menyusun dimensi harga dan waktu. Dan terakhir, soal psikologi dan disiplin trader. Kita masuk ke bagian pertama nih, misteri pembalikan arah pasar, yang jadi tujuan utama kita. Jadi, tujuan utama kita di sini tuh simple tapi penting. Mendeteksi puncak atau dasar dari sebuah tren tanpa harus nebak-nebak buta. Konsep intinya ada di PRZ atau Potential Reversal Zone. Ibaratnya, PRZ ini kayak titik kumpul. Ini adalah area spesifik di mana berbagai indikator teknikal dan indikator waktu tuh ketemu dan sejajar. Kalau udah ketemu, ini ngasih sinyal kuat kalau pasar punya probabilitas tinggi buat berbalik arah. Jadi, mau itu trader harmonik murni atau trader astrofinance, ujung-ujungnya mereka semua tuh lagi berburu zona PRZ ini. Lanjut ke bagian kedua, penemukan titik balik harga. Di sini kita fokus ke dimensi harganya. Nah, buat nemuin di mana tepatnya level harga bakal berbalik, para praktisi itu pakai yang namanya harmonic patterns. Sejarahnya cukup panjang loh, mulai dari tahun 1932 pas H.M. Gartley ngenalin pola 5 titik di bukunya. Terus masuk tahun 2000-an, pola ini dikembangin lagi jadi ekstensi dengan nama hewan, kayak butterfly, bat, dan crab. Sekarang, software canggih udah memetakan ini pakai rasio Fibonacci yang super ketat. Satu hal yang harus banget Anda ingat, pola-pola ini tuh kerangka kerja matematis yang kaku, jadi bukan sekedar coret-coretan subjektif di atas grafik. Biar gampang ngebayanginnya, polanya tuh kayak huruf M dan W. Kalau polanya ngebentuk huruf M, itu bullish harmonics. Artinya pasar abis turun dan Anda bisa siap-siap buat buy di titik terakhir, yaitu titik D. Nah, sebaliknya kalau polanya ngebentuk huruf W, itu bearish harmonics. Artinya pasar abis naik kenceng, harga udah kemahalan, dan Anda siap-siap buat sell di titik D. M untuk buy, W untuk sell. Gampang banget kan ingetnya? Terus cara ukurnya gimana? Secara teknis, trader tuh ngukur gelombangnya. Langkah pertama, cari gelombang awal dari X ke A. Kedua, ukur koreksi dari A ke B. Ketiga, ukur lagi koreksinya ke titik C. Dan langkah keempat, nah ini kuncinya, proyeksikan tarikan dari C ke titik D. Proyeksi di langkah keempat inilah yang bakal nganterin trader langsung ke zona PRZ yang kita bahas tadi. Karena semuanya diukur pakai alat Fibonacci secara objektif, Anda nggak perlu lagi main tebak-tebakan dan modal Anda jadi jauh lebih aman. Tapi ingat, poin paling krusial di sini adalah akurasi di angka 61,8%. Sumber kita benar-benar nekenin kalau metode ini tuh butuh presisi tingkat tinggi. Misal nih, buat mastiin sebuah pola M atau W itu adalah pola Gartley yang valid, titik B itu wajib, saya ulangin ya, wajib ada di rasio Fibonacci 61,8%. Kalau meleset dari situ, ya polanya gagal, dan trader yang disiplin gak bakal maksain buat masuk. Ini bukti nyata kalau sistem ini tuh objektif banget, dan gak pakai emosi. Sekarang kita masuk bagian ketiga, rahasia waktu dan siklus bulan. Waktunya ngebahas dimensi waktu. Oke, kita udah tahu di harga berapa, tapi pertanyaannya, kapan harga itu bakal kesentuh? Nah, disinilah metode Astronaci memasukkan pergerakan benda langit sebagai indikator psikologi massal.
Praktisi metode ini percaya kalau siklus bulan itu ngaruh ke perilaku pasar. Contohnya, new moon atau bulan baru itu sering dianggap sinyal bullish, atau pasar bakal naik. Kalau full moon atau bulan purnama, itu dibaca sebagai sinyal bearish, tanda tren udah mulai kelelahan. Bahkan mereka juga ngamatin kemiringan bulan atau moon declination buat nandain titik balik mayor. Menarik banget kan? Anda mungkin mikir, emang seefektif itu ya? Berdasarkan literatur yang kita bedah, ngegabungin siklus bulan dengan analisis teknikal ini diklaim bisa ngasih akurasi sampai 75% loh. Tapi ya, mari kita realistis lihat sisa 25%-nya. Ini nunjukin kalau metodenya nggak sempurna-sempurna amat. Masih ada potensi sinyal palsu, makanya manajemen risiko itu sifatnya harga mati. Lanjut ke bagian keempat, menyusun dimensi harga dan waktu. Gimana jadinya kalau dua sistem ini kita gabungin? Bayangin deh skenario epik ini. Kalender nunjukin lagi fase full moon atau purnama. Barengan sama itu, di grafik harganya pas banget nyentuh level resisten ketat Fibonacci 61,8%. Waktu dan harga sejajar sempurna. Ini ngasih probabilitas yang super tinggi buat ngambil posisi sell. Atau sebaliknya, pas new moon tiba, harga kebetulan lagi turun dan pas nyentuh titik D dari sebuah harmonic pattern. Support dari segi harga, ketemu sama support dari segi waktu. Wah, itu momen emas dengan probabilitas tinggi buat buy. Elegan banget kerangka kerjanya. Tapi tunggu dulu. Meskipun waktu dan harganya udah selaras, praktisi yang disiplin tuh nggak bakal langsung asal pencet buy atau sell. Mereka tetap sabar nunggu konfirmasi dari price action. Mereka bakal mantau munculnya bentuk candlestick tertentu, kayak pola engulfing, hammer, pin bar, atau shooting star di titik tersebut. Kalau candlenya nonggol di area PRZ dan di waktu yang tepat, nah baru deh mereka tarik pelatuknya. Terakhir, bagian kelima, psikologi dan disiplin trader. Ini soal mindset di balik layarnya. Percaya deh, sistem secanggih apapun bakal percuma kalau mental tradernya gampang goyah. Semua ini tuh harus dimulai dari manajemen keuangan yang benar. Dari sumber yang kita baca, bahkan trader dengan resiko tinggi pun disarankan bikin yang namanya margin of safety. Mike Rini, seorang penasihat keuangan, nyaranin buat mindahin sekitar 5-10% dari portofolio ke instrumen yang benar-benar aman kayak obligasi. Tujuannya, biar Anda tetap punya jaring pengaman sebrutal apapun badai di pasar saham atau forex. Dan ini nih, ada satu mindset krusial yang wajib banget Anda tanamkan kalau mau bertahan. Cut loss is an operational cost. Rugi itu adalah biaya operasional bisnis. Kalau pasar geraknya nggak sesuai rencana, nge-cut loss yang biasanya ditaruh ketat di bawah titik X, itu bukan berarti Anda gagal. Sama sekali bukan. Anggap aja itu kayak Anda lagi bayar sewa ruko atau bayar listrik bulanan buat bisnis Anda sendiri. Selesai. Pada akhirnya, semua indikator teknikal, siklus bulan, dan rasio angka ini fungsinya cuma satu, membatasi resiko secara terukur. Tapi untuk benar-benar menekan tombol eksekusi, itu butuh keberanian mental. Kayak kutipan dari Gemma Goyardi ini, no guts, no glory. We already nothing, makanya kita harus mendobrak agar bisa jadi something. Sistem yang ngebukain jalan, tapi nyali dan disiplin Anda lah yang nentuin apakah Anda bisa jadi trader yang untung. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung materi. Sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua konsep objektivitas harga dan waktu yang udah kita bedah tadi, sudahkah Anda menemukan keunggulan trading Anda sendiri di kedua dimensi ini? Ataukah jangan-jangan selama ini Anda masih trading dengan mata tertutup? Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini. Terus semangat belajarnya dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita yang selanjutnya.